Baik, kita mulai. Oke. Halo, bisa kita mulai? Bisa, Pak. Ya, Bang. Oke. Bisa, Bang. Bapak, maaf itu masih di mute, Pak. Ya, oke. Sampai saya ulangi lagi ya. Jadi toksikokinetika ini bicara mengenai di dalam bahasa lazimnya, bahasa gampangnya adalah bagaimana proses terjadinya suatu keracunan di dalam tubuh kita. Ini bahasa gampangnya. Kalau kita bicara proses di situ berarti kan ada awalnya. Bagaimana masuknya ke dalam tubuh kita, kemudian distribusinya, kemudian bagaimana metabolismenya, kemudian nanti bagaimana dikeluarkan dari tubuh kita. Kalau proses nanti menimbulkan sakitnya, ya dampaknya, itu akan kita bahas di toksikodinamika namanya. Jadi ada dua materi yang akan kita bahas di sini. Ya, ini globalnya seperti itu. Jadi kita akan bicara tentang proses bagaimana masuknya suatu zat racun ke dalam tubuh kita. Kita bicara tentang proses metabolismenya, kemudian bagaimana proses ekskresinya di situ. Ya. Nanti kalau kita bicara tentang masuknya, pasti kan masuk ke dalam tubuh itu berbagai macam. Ada yang melalui inhalasi itu melalui pernapasan, ada yang melalui oral, melalui mulut, ada yang melalui absorpsi. Itu absorpsi biasanya lewat apa? Kulit ya. Itu. Nah, nanti prosesnya di dalam tubuh pun dengan cara yang berbeda. Ini nanti metabolismenya, distribusinya itu juga akan berbeda. Kemudian tingkat keracunannya pun akan berbeda di situ. Oke, kita mulai. Nah, oke. Jadi suatu kerja toksin itu racun ya, pada umumnya merupakan hasil dari sederetan proses fisika, biokimia, dan biologi yang sangat rumit dan kompleks. Artinya di situ pada saat racun itu masuk ke dalam tubuh kita, ini berbagai proses itu ada. Ya, secara fisika, kimia, biologi itu ada. Proses ini umumnya dikelompokkan dalam 3 fase. Ada fase eksposisi, fase tosokinetik, ya, dan fase toksodinamik. Nanti kan kita bahas ya gambarnya apa sih fase eksposisi, toksokinetik, toksodinamik itu apa. Dalam menelaah ya interaksi antara xenobiotik atau tokson, ini bahasa gampangnya adalah racun atau zat asing lah. Jadi kalau Anda nanti ketemu istilah xenobiotika atau ketemu dengan tokson, itu sebenarnya sama dengan zat asing tadi yang masuk ke dalam tubuh. Atau bisa juga racun yang masuk ke dalam tubuh lah gitu ya. Tapi biasanya zat asing saja karena nanti yang masuk ke dalam tubuh itu belum tentu sebagai zat racun ya. Dengan organisme hidup terdapat 2 aspek yang perlu diperhatikan yaitu tanda ketik, yaitu kerja xenobiotik pada organisme dan pengaruh organisme terhadap xenobiotika. Jadi adalah kita bahas interaksinya itu, zat racun yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah bagaimana zat racun itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Zat racun itu kerjanya seperti apa di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh kita. Ya, kita itu terpengaruh apabila ada suatu zat racun, zat asing itu masuk ke dalam tubuh kita. Kerja tokson pada organisme, suatu senyawa kimia yang aktif secara biologi pada organisme ya. Sedangkan reaksi organisme terhadap xenobiotika atau tokson atau terapi racun umumnya dikenal dengan fase toksokinetika. Fase toksokinetika. Jadi fase-fasenya seperti itu. Oke, saya jelaskan di sini. Toksokinetika yaitu pengaruh tubuh ya, pengaruh tubuh.
terhadap senyawa toksin meliputi absorpsi, metabolisme atau biotransformasi, dan egresi. Kalau absorpsi itu artinya adalah masuknya ke dalam tubuh kita. Setelah masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana distribusinya di dalam tubuh. Setelah masuk dalam tubuh dan didistribusikan, kemudian pasti terjadi suatu proses yang namanya metabolisme. Setelah terjadi proses metabolisme di dalam tubuh, maka akan dikeluarkan sebagian tentunya. Ada juga yang menetap di dalam tubuh tergantung dari zat racun tersebut. Di dalam metabolisme itu ada namanya juga biotransformasi. Jadi terjadi perubahan zat racun tadi. Pemahaman ya tentang absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan egresi ini menentukan sampel yang harus diambil untuk menemukan penyebab dalam suatu kasus keracunan. Artinya apa? Pada saat kita itu bisa mengetahui masuknya dari mana, kemudian terdistribusinya di mana, kemudian metabolismenya itu menjadi apa di tubuh kita, kemudian dikeluarkan itu dari mana. Sehingga kita dengan mengetahui itu tadi, pada saat kita ingin melakukan pemeriksaan terhadap proses keracunan, suatu kasus keracunan, maka di situ kita bisa menetapkan mau diambil di mana. Katakanlah sudah dalam proses ekskresi, sudah dikeluarkan. Oh ini dikeluarkan dalam bentuk urin. Oke, berarti nanti urin yang kita ambil dan yang kita periksa. Atau bisa terdistribusi di dalam darah, maka darah yang kita ambil di situ. Itu adalah dengan kita mengetahui bagaimana proses toksokinetika tadi, penyebarannya seperti apa, keluar seperti apa, kita bisa menentukan pengambilan sampelnya itu di mana. Tahu ya, ini penting sekali nih. Jadi nanti kita bisa mengetahui, oh absorpsinya seperti ini, dia masuk lewat oral, berarti dia masuk ke dalam tubuh, ya, kemudian dia masuk ke dalam saluran cerna, dia diabsorpsi mungkin di dalam usus halus, kemudian masuk ke distribusi dalam darah dan sebagainya. Nah, itu kalau lewat oral. Kalau lewat pernafasan bagaimana? Itu beda lagi nanti situ ya. Jadi perlu diketahui situ. Oke, ini bahasanya agak sedikit rumit ya, agak sedikit susah. Jadi tolong diperhatikan. Jadi apa itu kata-kata zeno, kemudian apa itu tokson dan sebagainya, sebenarnya sama juga. Bahasa gampangnya adalah zat asing atau mungkin racun lah seperti itu ya. Kerja toksin pada umumnya ini ya, sebagian besar prosesnya jelas tadi sudah saya sampaikan, ada proses fisika, biologi, ya, biokimia. Kemudian secara umum fasenya sama, eksposisi, toksokinetik, dan toksodinamika. Ini gambarnya seperti ini. Kita bisa lihat prosesnya yang ada seperti ini. Jadi bagaimana dia kontaknya, fase eksposisi dia masuk ke dalam tubuh, kemudian diabsorpsi, kemudian fase toksokinetik, ini bagaimana dia terdistribusi dengan absorpsi, disposisi, ya, kemudian egresi, biotransformasi, kemudian zat aktif ini akan memberikan efek pada orangnya, mikroorganismenya atau orang. Kemudian masuk dalam fase toksodinamik. Fase toksodinamik di situ interaksi antara apa? Antara racun tadi ya, dengan respon dari organ tubuh kita, sehingga nanti akan memberikan efek. Jadi di situ ada efek farmakologis, jadi efek klinis dan juga efek toksisnya di situ. Jadi bedanya di toksokinetik ini berkaitan dengan tadi ya, dari masuknya sampai dengan keluarnya ya, distribusi dan lain sebagainya, metabolisme dan sebagainya tadi. Tetapi kalau di fase toksodinamik ini adalah bagaimana efek yang muncul di situ. Jadi sekarang kita sudah bisa mengetahui ya, apa itu fase eksposisi, apa itu fase toksokinetik, dan apa itu fase toksodinamik. Ya, di situ. Jadi sudah bisa mengetahui, pada tidak kamu sudah mengetahui toksokinetik berkaitan dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, transformasi, dan ekskresi. Fase toksodinamik itu berkaitan dengan efeknya daripada tersebut. Ya.
Itu. Jadi cara garis besarnya seperti itu. Fase eposisi ya merupakan kontak suatu organisme dengan xenobiotika atau dengan zat racun yang pada umumnya kecuali untuk radioaktif hanya dapat terjadi efek toksik farmakologi setelah xenobiotik itu terabsorpsi. Jadi sebenarnya pada saat dia mempunyai efek itu kalau dia sudah terabsorpsi dalam tubuh kita, gitu. Di mana hanya toksin yang larut terdispersi melalui molekul ya, dapat terabsorpsi menuju sistem sistematik. Artinya gini, bahasa gampangnya bahwa pada saat racun itu dalam bentuk terlarut, ini mudah untuk disebarkan ya ke dalam jaringan tubuh lah, seperti itu pengertiannya. Dalam fase ini akan terjadi kontak antara xenobiotik dengan organisme. Jadi antara zat racun dengan tubuh kita. Di mana paparan itu bisa melalui apa? Melalui kulit, absorpsi ya, bisa melalui oral, melalui saluran cerna, atau bisa juga melalui saluran pernafasan atau inhalasi. Jadi proses masuknya itu bisa melalui kulit, bisa melalui mulut, bisa melalui saluran pernafasan. Oke, nanti ini bisa dilihat dan dipelajari juga bagaimana proses di dalam penyerapan dalam tubuh. Nanti bisa Anda lihat. Di mana nanti pada saat proses penyerapan ini bergantung. Penyerapan dalam tubuh bisa kecepatannya itu bergantung. Bisa mana yang lebih cepat. Kalau lewat oral juga cepat juga. Pernafasan ya dalam bentuk gas itu juga sangat cepat. Kemudian juga lewat kulit ini agak lambat. Jadi sebenarnya adalah kecepatan pada saat dia itu sudah mencapai di dalam sistem metabolisme kita. Mudah tersebarnya. Kalau dalam pernafasan, nafas itu kan cepat sekali. Masuk ke dalam paru-paru, kemudian nanti didistribusi ke darah dan sebagainya. Kalau saluran cerna itu kan harus diproses dulu. Proses kemudian baru diabsorpsi halus, kemudian baru masuk ke dalam saluran darah, dalam darah. Kalau kulit kan lama, kulit itu nanti kan juga harus melalui beberapa lapisan sebelum darah. Jadi kalau yang paling cepat sebenarnya adalah melalui paru-paru atau inhalasi. Atau yang bisa menggunakan injeksi, disuntikan. Itu juga lebih cepat. Dan langsung kalau disuntikan langsung masuk ke dalam saluran darah, peredaran darah. Ini ya harus dilalui sehingga dia akan sampai. Kemudian bagaimana kalau dia melalui inhalasi, ya, dia akan cepat masuk ke dalam saluran darah juga. Oke, nanti ini prosesnya kamu baca ya, nanti yang bisa dilihat. Ini masih melalui inhalasi juga. Kalau di dalam inhalasi ini nanti prosesnya berbagai macam ya, dari beberapa jalur yang ada. Jadi katakanlah mungkin beberapa partikel yang padat, partikel yang besar, nanti tersalin di dalam bulu-bulu hidung. Kemudian saluran yang kecil nanti bisa dilakukan proses difusi atau fagositosis. Fagositosis itu adalah partikel-partikelnya ini akan diserap ya, oleh partikel yang lebih besar lagi. Oke. Ini yang inhalasi biasanya dalam bentuk gas dan ini cepat untuk darah-darah dan sebagainya. Jadi seperti karbon monoksida ya CO kan berbahaya sekali. Kemudian ini mudah kemudian diabsorpsinya di luar permukaan alveoli cepat masuk ke dalam aliran darah sehingga nanti bisa terdistribusi secara luas. Bagaimana yang melalui saluran cerna, melalui oral. Jadi harus melalui rongga mulut dulu dan sebagainya, nanti di saluran pencerna dalam usus halus, kemudian baru terdistribusi. Ini proses yang ada di dalam masuknya zat toksis apabila melewati saluran cerna. Oke. Bagaimana efek daripada tokso di
fase toksokinetika ini. Di mana efek toksiknya yang timbul jika xenobiotik itu terabsorpsi. Jadi ingat di xenobiotik adalah zat racun tadi, apabila kemudian ditransfer ke dalam peredaran darah menuju respon. Jadi yang menyebarkan itu adalah darah. Kalau darah itu kan ke seluruh tubuh ya. Kemudian dia akan terjadi interaksi antara respon artinya dengan organ tubuh kita yang terdampak tadi, kemudian akan menimbulkan efek. Sehingga nanti di situ ada proses ya, untuk mengakhiri efek yang timbul oleh tubuh, xenobiotik akan dimetabolisme. Tubuh ini punya suatu cara untuk menghilangkan efek daripada racun tadi. Caranya bagaimana? Ya dia dengan dimetabolisme. Ya. Di metabolisme itu akan diubah. Ya. Seperti tadi kalau kita bicara di alkohol itu, alkohol akan dimetabolisme tubuh menjadi apa? CO dan H2O. CO-nya nanti kan dikeluarkan oleh tubuh kita melewati pernapasan. Nah, kemudian setelah dimetabolisme itu dieliminasi dari dalam. Eliminasi itu artinya dihilangkan. Dihilangkan ya diekresi tadi. Ada yang melewati urin, ya, ada yang melewati feses. Itu kan proses eliminasi seperti itu. Sehingga nanti xenobiotik ini di dalam tubuh akan melalui proses apa? Tadi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi yang terrangkum di dalam fase toksokinetika. Jadi fase toksokinetika ini bicara tentang absorpsi, kemudian distribusi, dan eliminasi. Dari proses masuknya, kemudian terdistribusi dalam tubuh, kemudian di metabolisme, kemudian dikeluarkan. Itu adalah fase toksokinetik. Jadi Anda sudah dapat gambaran. Oke. Jadi di situ toksokinetik ini melalui suatu proses invasi. Invasi itu masuknya zat racun tadi, kemudian ditransportasikan, ya. Kemudian juga didistribusikan. Jadi zat racun ini kan akan berbeda. Tergantung melalui apa? Tergantung dari cara masuknya ke dalam tubuh. Kalau dalam bentuk lewat pernapasan, ya dia melewati paru-paru. Kalau lewat saluran cerna atau lewat mulut, itu yang melalui saluran cerna kita. Setelah itu nanti akan dieliminasi, yaitu proses penghilangan dari zat racun dari tubuh kita. Itu namanya eliminasi. Dengan cara diekskresikan atau dikeluarkan. Fase itu sebenarnya fase farmakokinetika, cuma istilah yang lainnya saja. Ini. Jadi prosesnya yang terpenting adalah pada saat kita bicara mengenai fase toksokinetika, pasti kita bicara bagaimana tahap absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Itu yang dibahas di dalam toksokinetika. Nah, cuma nanti pasti tidak dalam absorpsinya seperti apa, distribusinya seperti apa, metabolismenya seperti apa, ekskresinya seperti apa, bahas satu persatu di dalam materi ini. Sampai di sini dulu. Ada yang perlu ditanyakan? Jadi saya harapkan sekarang kita sudah bisa mengerti isi kerja atau apa yang dimaksud dengan fase toksokinetika. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Ini bahasanya nanti yang toksodinamika juga seperti ini ya. Penting kamu sudah bisa mengetahui maknanya, artinya. Sudah bisa mengambil intisarinya toksokinetika itu apa. Silakan kalau ada yang mau tanya. Cepat saja, kalau tidak ada ya tidak ada gitu. Jadi biar kita bisa lanjutkan karena materinya mungkin belum ada Bapak. Oke, siap. Kita lanjutkan di fase toksokinetika. Saya akan ambil beberapa yang penting ya. Jadi pada saat yang bersamaan ini pada saat di fase toksokinetika itu sebagai molekul xenobiotik bisa termetabolisme atau terekspresi bersama urin. Ya, kalau urin itu pasti melewati prosesnya dari ginjal. Kemudian kalau dia menuju saluran cerna, dia melalui empedu. Nanti diekspresikan dalam apa? Kalau dalam empedu itu, dia biasanya dalam bentuk tinja, gitu ya. Ya. Biasanya di dalam saluran cerna dia akan dikeluarkan dalam bentuk tinja.
Kalau yang melewati green, yang melewati biru, itu biasanya dalam bentuk tinja. Oke. Xenobiotik ya, tereksposi umumnya berada dalam bentuk terlarut atau terdispersi. Terdispersi itu tersebar. Gitu. Ya. Jadi laju responsi xenobiotik oleh paparan, jadi topikal itu lokal ya, kemudian juga bisa oral dari mulut kita, saluran cerna, inhalasi atau kemudian saya akan masuk yang lebih penting nanti. Hanya ini sudah kita sekarang masuk di fase salah satu proses daripada toksogenetika, salah satu awalnya kan absorpsi. Absorpsi bagaimana? Di mana rute pemaparannya akan melalui beberapa aksi, dari aksi, kemudian durasi efeknya, intensitasnya, kualitas efek dari xenobiotik itu. Oke. Ini itu bisa lewat oral. Jadi ini bicaranya adalah kalau absorpsinya lewat oral itu seperti apa prosesnya. Jadi pada saat absorpsinya lewat oral, lewat makanan bisa dalam bentuk padat, ya dalam itu nanti sehingga xenobiotik itu akan larut di dalam saluran cerna. Dia akan larut di dalam saluran pencernaan, ya. Kemudian dia terabsorpsi secara normal di dalam usus, ya, duodenal dari usus halus. Kemudian dia akan ditransformasikan ke pembuluh kapiler, ya, menuju vena porta, menuju hati. Setelah itu baru disirkulasikan secara sistemik. Jadi di dalam proses absorpsi ini dia bicara bagaimana kalau absorpsinya itu lewat oral itu bagaimana nanti terdistribusi, yaitu ya. Kemudian juga ini ada distribusinya, juga bagaimana cara terdistribusi daripada zat-zat racun tadi di dalam tubuh ya. Dikatakanlah organ tubuh seperti ginjal, hati, otak, paru, jantung, lambung, usus adalah organ-organ yang memiliki laju aliran darah, sehingga dia akan terdistribusi di situ. Jadi karena apa? Karena memang zat racun ini terdistribusinya, ya, tersebarnya itu melalui darah, sehingga organ-organ yang teraliri oleh darah itu dia yang akan juga terkena oleh zat racun tadi. Oke, diperdalam lagi bisa dibaca. Kemudian faktor yang mempengaruhi ada dua, yaitu faktor biologis dan faktor daripada molekul. Kalau dari faktor biologis ini adalah meliputi aliran darah dari organ dan jaringan. Kemudian sifat membran biologis, jadi ada beberapa membran. Membran itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi absorpsinya. Kemudian faktor biologis yang lainnya adalah perbedaan pH antara plasma dan zat yang mempengaruhi itu. Kemudian molekulnya, molekul daripada zat racun. Ini berpengaruh terhadap ukuran daripada molekul, ikatan antara protein plasma dan protein jaringan, kelarutan dan sifat kimianya. Kemudian senyawa yang larut dalam lemak ini akan mudah terdistribusi dalam jaringan tubuh. Artinya bahwa zat-zat racun ini ada mempunyai dua sifat. Dia yang mudah larut di dalam lemak, maka dia akan terdistribusi di dalam tubuh kita. Dia sebagian nanti akan terakumulasi dalam tubuh kita. Tetapi kalau yang larut di dalam air, dia nanti akan mudah terekspresi, dikeluarkan lewat urin. Karena dia mudah larut dalam air. Jadi ada senyawa yang polar dan non-polar. Kalau polar itu mudah larut dalam air, kalau non-polar itu tidak mudah larut di dalam air. Kemudian bicara tentang eliminasi, bagaimana proses ekskresi pengeluaran dari dalam tubuh manusia, di mana bisa menggunakan biotransformasi, atau kita bisa juga menggunakan ekskresi melalui ginjal, melalui empedu, dan saluran ekskresi yang lainnya seperti keringat, ya, kemudian kelenjar ludah, dan juga dari paru. Di mana jalur eliminasi yang paling penting adalah melalui eliminasi melalui hati dan ekskresi melalui ginjal. Jadi bagaimana tubuh dan zat racun dari dalam tubuh kita itu ada dua organ yang sangat penting, yaitu adalah hati dan juga ginjal.
Sehingga kalau kita juga harus sangat hati-hati ya. Jadi orang yang sakit ginjal itu kan biasanya kan harus cuci darah dan sebagainya. Karena dia nanti kalau sudah itu sakit, dia tidak bisa untuk melakukan detoksitasi, menghilangkan sifat racun. Karena ginjal itu fungsinya salah satunya adalah menghilangkan zat racun. Sama seperti yang hati juga di situ. Jadi pengeluaran racun dari dalam tubuh kita ini sangat bergantung dari hati dan juga dari ginjal. Biotransformasi ya. Nanti nih di dalam tubuh dia akan mengalami, kalau ditransformasi itu artinya dia akan mengalami perubahan struktur dari racun tadi. Dan pada akhirnya kalau yang biotransformasi ini nanti yang pada akhirnya juga akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi kalau di biotransformasi tadi seperti itu. Jadi bagaimana zat racun tadi setelah kena di dalam tubuh, setelah masuk di dalam tubuh, dia akan mengalami perubahan struktur kimia. Oke, nanti bisa dibaca ya berkaitan dengan fasenya, fase fungsionalisasi dan juga fase konjugasi. Ini nanti bisa dilihat di situ. Oke, saya nanti sudah berkaitan dengan sifat molekulernya. Oke, di dalam pengeluarannya sekarang ekskresi dan bagaimana zat racun itu dikeluarkan dari dalam tubuh. Di mana setelah diabsorpsi, didistribusikan dalam tubuh, zat racun dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan. Xenobiotika dikeluarkan dalam bentuk asalnya maupun dalam bentuk metaboliknya. Artinya, zat racun yang ada di dalam tubuh kita ini pada saat dibuang, dia bisa tetap dalam bentuk aslinya. Atau dia bisa juga dikeluarkan dalam bentuk hasil metaboliknya, hasil proses metabolismenya. Pasti kalau berkaitan dengan hasil metabolismenya pasti beda dengan hasil awalnya di sini. Oke, Mas Felix baru adzan. Oke, enggak apa-apa ya, kita lanjutkan dulu aja enggak apa-apa. Kita kemalaman ya. Kalau Isya masih agak sedikit waktunya agak sedikit panjang walaupun sebaiknya ya sholat tepat pada waktunya. Saya mohon maaf jadi karena memang harus kita lanjutkan dulu ya. Oke, jalur utama daripada ekskresi ini adalah ginjal melalui urin, kemudian hati dan paru-paru juga bisa di dalam untuk mengeluarkan zat racun di dalam tubuh kita. Di samping tadi ada beberapa kelenjar ya, seperti kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar mamai. Ekskresi urin nanti bisa dibaca bagaimana prosesnya. Nah, di dalam pengeluaran zat racun melalui urin tentunya di sini yang sangat berperan adalah organ kita yaitu ginjal. Kemudian melewati empedu ya lewat feses ya. Jadi kata mengeluarkan feses kita BAB itu salah satunya juga mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kita dan prosesnya melalui empedu. Kalau paru-paru ini tentunya dalam bentuk gas. Jadi hasil metabolisme yang dalam bentuk gas tadi, kalau di dalam alkohol tadi sudah kita bahas, nanti bentuknya dalam bentuk gas ini nanti dikeluarkan lewat paru-paru. Oke. Kalau jalur lain ya ekskresi dan lain sebagainya. Bagaimana proses penimbunan nih? Penimbunan itu sebenarnya adalah proses di mana zat racun itu tidak semuanya itu bisa kita keluarkan di dalam tubuh. Tetapi ada juga yang berikatan dengan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi seperti katakanlah DDT, pestisida ini. Ya, dia akan terdisposisi itu artinya dia akan mengendap di dalam jaringan lemak. Gitu. Jadi nanti ada beberapa zat racun ini yang tidak semuanya itu bisa keluarkan dari dalam tubuh kita. Tapi dia akan terdekomposisi, artinya bisa terdisposisi di situ ya, dia akan mengendap di dalam jaringan tubuh kita. Oke, ini ada beberapa bagaimana nanti zat-zat itu akan muncul ya. Protein ini akan mengikat banyak tentang kadmium dan juga timbal sehingga kadarnya akan tinggi pada hati dan ginjal. Dia akan menetap di situ. Kalau tulang ini biasanya yang timbul adalah fluorida, timbal dan strosium. Jadi kalau kita keracunan atau kemasukan
timbal, maka timbal ini akan banyak menetap di dalam tubuh kita di dalam tulang. Oke, itu berkaitan dengan toksokinetika. Ini sebenarnya masih ada satu lagi materinya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi berikutnya? Satu lagi yang berkaitan dengan toksokinetika yaitu toksodinamika. Jadi kalau toksokinetika tadi kita harus sudah tahu prosesnya adalah dari absorpsi sampai dengan ekskresi. Kalau toksodinamika ini bicara tentang dampaknya, efeknya dari racun dari tubuh kita yang masuk dalam tubuh kita. Ini bahasa gampangnya seperti itu. Nanti untuk bisa memperjelas, tolong dibaca kembali materinya. Setelah selesai akan saya share ke PJ, kemudian PJ akan share ke teman-teman seperti biasa. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, saya akan masuk ke materi yang ketiga berkaitan dengan toksodinamika. Oke, kita mulai aja ya. Jadi di tokson adalah interaksi antara tokson. Tokson adalah racun, xenobiotik itu biasanya sama ya. Dengan respon tempat kerja daripada toksin. Artinya tempat kerja itu adalah organ tubuh kita yang terkena daripada dampak daripada toksin tadi, racun tadi. Ya, tadi kan ada proses metabolisme, ya, proses transformasi dan sebagainya. Kemudian ada proses ekskresi. Jadi tidak semuanya zat racun kan bisa kita keluarkan dari tubuh kita. Dan juga bahwa zat racun ini kan dia mempunyai efek terhadap tubuh kita. Dan juga ini berkaitan dengan munculnya efek daripada toksin tadi. Efek toksin sangat bervariasi ya dalam sifat organnya, sedang dari apa sifatnya, organ sasarannya maupun gejala. Efek toksin ya terjadi karena interaksi antara biokimia, antara toksikan ya, dan metabolitnya dalam struktur yaitu respon tertentu di dalam tubuh. Oke. Pemahaman tentang toksodinamika ini berguna untuk menilai bahaya suatu racun terhadap kesehatan dan untuk mengembangkan upaya pencegahan atau terapi. Kalau di fase toksokinetika ini untuk menentukan tadi sampel mana yang harus kita ambil untuk menentukan menganalisa zat racunnya. Tetapi kalau toksodinamika ini adalah untuk menilai besarnya bahaya suatu racun itu terhadap kesehatan seperti apa. Dan juga untuk mengembangkan apa pencegahan dan pengobatan. Ini bentuk prosesnya sama, tadi sudah sampaikan, jadi kita sekarang bicara di sini. Fase toksodinamik atau fase toksodinamika. Oke, fase mekanisme kerja dari toksin itu interaksi antara xenobiotik zat racun dengan reseptor. Reseptor itu adalah organ tubuh kita. Oke, jadi situ adalah konsentrasi zat toksik menentukan kekuatan efek biologis. Artinya besarnya dampak itu ditentukan oleh besarnya konsentrasi daripada zat toksiknya, besarnya zat racunnya. Semakin konsentrasinya besar, maka dampaknya juga akan semakin besar. Di mana pada umumnya ditentukan konsentrasi zat kimia yang beracun tadi, yang toksik tadi, cukup tinggi itu ada di mana? Di hepar dan di ginjal. Karena apa? Karena hepar ginjal ini kan nanti sebagai tempat untuk melakukan proses detoksikasi dan dia dilewati oleh distribusi atau peredaran dari darah tadi. Dan keduanya juga sebagai tempat untuk apa? Untuk melakukan metabolisme dan juga ekskresi. Jadi dia bagaimana merubah daripada zat racun tadi dan juga bagaimana dia mengeluarkan situ. Efek toksik adalah hasil dari serangkaian proses hingga perubahan fungsional, di mana sifatnya efek daripada racun itu bisa apa? Artinya dia bisa bolak-balik. Ya. Ada juga nanti yang irreversible, jadi tidak bolak-balik, dia menetap di situ. Oke.
Reversible ini nanti yang interaksinya tadi racun terhadap tubuh kita bisa berbolak-balik. Hal ini mengakibatkan perubahan fungsional yang lazim hilang. Jadi nanti bisa dihilangkan bila racunnya tadi sudah dikeluarkan dari organ tubuhnya. Itu yang reversible dari tubuhnya. Bagaimana yang interaksinya tidak bolak-balik, yang irreversible? Ya. Jadi ini terjadi suatu ikatan. Jadi dia itu menetap di dalam tubuh kita gitu. Ya. Efeknya apa? Nanti kerusakan sistem. Ya. Ada kerusakan saraf, kerusakan sel hatinya, kemudian terjadi pertumbuhan sel yang tidak normal atau kanker, kemudian juga bisa terjadi karsinoma atau mutasi gen. Jadi kalau di reversible itu bisa hilang efeknya, tapi kalau yang irreversible itu dia setelah racunnya tidur, sehingga nanti dia bisa mengakibatkan kanker, kemudian bisa juga kerusakan hati, kemudian kerusakan saraf. Yang efek yang irreversible ini nirpulih, artinya menetap, dan justru bisa bertambah parah setelah jadi dia akan menetap dalam tubuh, kemudian dampaknya akan semakin besar terhadap tubuh kita. Kemudian kelompok mekanisme kerja toksinnya, jadi ada interaksi sistem enzim, ya nanti dibaca juga sistem enzim seperti apa. Ada beberapa yang terjadi di situ, bagaimana dia menghambat atau justru dia mengaktifkan daripada enzim. Jadi pada saat dia mengenai zat racun ini berbenturan atau bereaksi dengan enzim, dia bisa menghambat fungsi enzim tadi. Atau dia juga bisa lebih aktif. Nah, menghambat atau lebih aktif itu punya dampak terhadap tubuh kita karena itu tidak normal. Gitu. Inhibisi itu menghambat. Jadi kalau kita keracunan, katakanlah kemasukan zat racun monoksida CO, maka dia itu menghambat ikatan HP dengan oksigen, sehingga kita lemas dan lain sebagainya. Karena apa? Karena HP-nya ini akan berikatan dengan CO, sehingga ikatan dengan oksigen ini akan dihambat. Itu namanya inhibisi. Ya, oke, nanti prosesnya seperti apa. Kemudian juga berkaitan dengan interaksi fungsi. Nanti dibahas, ya, saya jelaskan di materi ini. Ini berarti kalau di dalam toksikodinamika ini berkaitan dengan ini prosesnya ini. Ya. Proses-proses yang ada seperti apa. Kerja teratogenik. Jadi berarti berkaitan dengan ini terjadinya efek terhadap katakanlah janin. Jadi kondisi yang tidak normal pada janin. Jadi kalau katakanlah untuk ibu yang mengandung kemudian kemasukan racun di dalam tubuhnya, salah satunya adalah alkohol misalnya, ya pada ibu hamil, dia akan menyebabkan kelainan jantung pada janinnya. Kemudian terjadi apa? Kelainan pada tengkorak dan wajah. Itu namanya efek racun yang berupa kerja teratogenik. Oke. Kemudian gangguan sistem imunitasnya itu bisa menurun di situ dengan kita kena racun. Oke, imunitas nanti bisa dibaca berkaitan dengan imun juga. Kemudian dampaknya mekanismenya juga iritasi kimia langsung pada jaringan. Jadi ada kerusakan kulit, ada kena gas air mata dan lain sebagainya. Oke, efek toksisnya juga di sistem pernafasannya. Bagaimana dampaknya terhadap sistem pernafasan? Berarti karena salah satunya tadi kan masuk ke dalam tubuh kita melalui inhalasi. Nah, kemudian dampaknya seperti apa kalau melalui inhalasi efek toksisnya? Ini nanti kamu baca ya, situ. Oke, juga efek toksisnya terhadap kulit apabila melalui absorpsi tadi terkena kulit itu nanti dampaknya seperti apa? Ada yang dermatitis kontak, ada dermatitis iritan, kemudian dermatitis kontak alergi. Ini sudah saya sampaikan di sini nanti. Efek toksisnya terhadap hati bagaimana? Itu juga ada siatosis, kemudian ada hepatitis juga ada situ, kemudian gangguan produksi dan ekskresi empedu itu juga bisa. Nah, hati dan nefar juga sama di situ. Kemudian berkaitan dengan efeknya terhadap darah dan
kardiovaskuler. Peredaran darahnya seperti apa. Apa yang terjadi apabila racun tadi ya mengenai pada saluran atau di dalam darah kita. Apa yang akan terjadi? Itu bisa terjadi anemia, bisa terjadi leukemia dan lain sebagainya. Terhadap sistem saraf bagaimana? Jadi sekali lagi bahwa untuk yang namanya efek toksodinamika ini berkaitan adalah di fase ini bisa tentang efeknya. Apabila zat racun itu mengenai organ-organ tubuh kita. Dan di sini saya sudah jelaskan dampaknya terhadap bagian organ-organ tubuh kita. Jadi sekilas seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dibaca kembali materinya ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, ada juga ya. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak, jadi untuk pertemuan kita sore sampai malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya undur diri, nanti materi saya share ya. Baik, Pak.